Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansari dari kelas A2 Informatika dengan NIM 24024014038. Izinkan saya menjawab 10 pertanyaan dari materi basis data. Soal yang pertama, sebutkan karakteristik basis data. Yang pertama, terstruktur, yaitu data disusun dalam format tabel. Yang kedua, terintegrasi, yaitu data saling terhubung. Ketiga, minim redundansi, yaitu mengurangi duplikasi data. Keempat, multi user, yaitu bisa diakses banyak pengguna sekaligus. Yang kelima, keamanan, yaitu ada kontrol akses. Yang keenam, kemandirian data, yaitu perubahan data tak ganggu aplikasi. Yang ketujuh, konsistensi, yaitu menjaga akurat data. Yang kedelapan, backup dan recovery, yaitu bisa dicadangkan dan bisa dipulihkan. Yang kesembilan, manajemen transaksi, yaitu menjamin transaksi berjalan dengan aman. Soal yang kedua, apakah keuntungan dan kelemahan basis data? Keuntungannya, akses cepat, minim duplikasi, data konsisten, aman, bisa multi user, bisa backup. Kelemahannya, biaya mahal, rumit dikelola, risiko keamanan, ketergantungan sistem, dan butuh pemeliharaan. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian basis data. Basis data atau yang disebut database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah menggunakan perangkat lunak khusus. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam format terstruktur seperti tabel, sehingga mudah pencarian, pengelolaan, dan analisis data secara efisien. Soal yang keempat, apakah yang dimaksud DBMS? DBMS atau disebut Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisasi basis data. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, dan memelihara data dalam basis data secara efisien dan terstruktur. Sistem ini berperan sebagai penghubung antara basis data dengan pengguna atau aplikasi lain, sehingga pengguna tidak perlu mengatur data secara manual. DBMS mendukung berbagai jenis data seperti relasional, hierarkis, jaringan, dan objek. Soal yang kelima, jelaskan 3 level abstraksi data. 1. Level internal adalah menyimpan bagaimana data disusun dan disimpan secara fisik di perangkat keras. Ini mencakup cara diorganisir seperti pengguna indeks atau struktur penyimpanan lainnya. 2. Level konseptual adalah menyusun data secara logis tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut disimpan secara fisik.
Ini menggambarkan struktur data yang lebih abstrak seperti tabel, relasi, dan hubungan antar data. 3. Level eksternal adalah menyediakan pandangan data kepada pengguna atau aplikasi tertentu. Setiap pengguna atau aplikasi bisa memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa memengaruhi data lainnya. Soal yang keenam, jelaskan dan berikan contoh entitas, atribut, indikator tipe, dan relationship. Entitas seperti gambar di atas adalah objek nyata atau sebuah konsep yang datanya disimpan dalam basis data. Contohnya mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Atribut seperti gambar di atas adalah ciri atau informasi yang dimiliki oleh sesuatu entitas. Contohnya untuk entitas mahasiswa, yaitu NIM, nomor induk mahasiswa, nama, tanggal lahir, dan alamat. Indikator tipe seperti gambar di atas adalah menunjukkan jenis data yang digunakan untuk setiap atribut. Contohnya NIM, nama, tanggal lahir, dan IPK. Relationship seperti gambar di atas adalah asosiasi antara dua atau lebih entitas. Contohnya, mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Soal yang ketujuh, jelaskan dan berikan contoh insertion anomali, deletion anomali, dan update anomali. Insertion anomali adalah masalah yang terjadi saat ingin menambahkan data baru, tapi tidak bisa tanpa menambahkan data lain yang belum tersedia. Contoh seperti gambar di atas, jika ada mata kuliah baru bernama AI yang belum diambil oleh mahasiswa manapun, maka kita tidak bisa memasukkan data mata kuliah tersebut tanpa mengaitkannya dengan seorang mahasiswa. Deletion anomali adalah masalah yang terjadi saat menghapus data, menyebabkan hilangnya data penting lainnya. Contoh seperti gambar di atas, jika Budi hanya mengambil satu mata kuliah lalu datanya dihapus, maka data tentang Budi dan mata kuliah pemrograman akan hilang sekaligus, meskipun kita mungkin masih perlu menyimpan info tentang Budi. Update anomali adalah terjadi ketika data yang sama disimpan di banyak tempat dan pembaruan tidak dilakukan secara konsisten. Contohnya seperti gambar di atas, jika jurusan teknik informatika berganti nama jadi teknik komputer dan kita lupa mengubah semua baris, maka data
jadi tidak konsisten. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan normalisasi dan kriteria apa saja penentu suatu tabel dikatakan normal atau efisien? Normalisasi adalah proses menyusun tabel agar data tidak duplikat, terstruktur rapi, dan menghindari anomali. Kriteria tabel normal atau efisien: tidak ada data ganda, tidak terjadi anomali, sesuai bentuk normal, data konsisten dan akurat, dan terakhir relasi antar tabel jelas. Soal yang ke-9, sebutkan dan jelaskan komponen sistem basis data beserta contohnya. 1. Perangkat keras adalah komponen fisik yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses basis data. Contohnya seperti gambar di atas: server, hard disk, dan komputer klien. 2. Perangkat lunak adalah program yang mengelola dan menjalankan sistem basis data. Contohnya seperti gambar di atas: sistem operasi seperti Windows dan Linux. 3. Data adalah informasi yang disimpan dan dikelola dalam basis data. Contohnya seperti gambar di atas: data mahasiswa dan data transaksi penjualan. Yang keempat, pengguna adalah orang atau sistem yang berinteraksi dengan basis data. Contohnya seperti gambar di atas adalah programmer yang membuat aplikasi basis data. Yang kelima, prosedur adalah aturan dan tata cara penggunaan sistem basis data. Contohnya seperti di atas: prosedur backup, data harian, prosedur login, dan akses user. Soal yang ke-10, jelaskan dan berikan contoh one to one, one to many, dan many to many. Yang pertama, one to one adalah satu entitas hanya berhubungan dengan satu entitas lainnya. Contohnya seperti gambar di atas: satu mahasiswa hanya punya satu kartu. Satu kartu hanya untuk satu mahasiswa. Yang kedua, one to many adalah satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lain. Contohnya seperti gambar di atas: satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah diajar oleh satu dosen. Yang ketiga, many to many adalah banyak entitas di satu sisi bisa berhubungan dengan banyak entitas di sisi lain. Contohnya seperti gambar di atas: satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.